panas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam meet kali ini yaitu menindaklanjuti tugas yang ada pada mata kuliah sistem pakar, yaitu dengan Dek, mana Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada meet kali ini yaitu untuk menindaklanjuti tugas yang ada pada mata kuliah sistem pakar dengan materi penerapan logika fuzzy dalam menentukan jumlah peserta BPJS Kesehatan menggunakan fuzzy inference system Sugeno, dengan anggota yaitu Muhammad Maulid Fauz Muqaddam, Muhammad Husaini Priyambudi, dan Muhammad Rizky Ildani. Adapun latar belakang yaitu BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah kepesertaan PBI pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini digunakan metode FIS Sugeno yang merupakan salah satu fuzzy inference system. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu menentukan himpunan fuzzy, fungsi implikasi dan difusifikasi, serta keakuratan peramalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kepesertaan PBI dengan variabel input BPBI dan Jamkesda dan PJKMU Askes menggunakan metode FIS Sugeno memiliki nilai keakuratan yang mencapai 94,17%. Hal ini berarti hasil peramalan yang dilakukan mendekati dengan jumlah kepesertaan sebenarnya. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan Maulid Fauz Muqaddam. Dalam penyelesaian masalah menentukan optimasi jumlah kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Pekanbaru, yaitu menggunakan variabel input data jumlah peserta bukan penerima bantuan iuran atau BPBI serta Jamkesda dan program jaminan kesehatan masyarakat umum atau PJKMU Askes ditampilkan di slide ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Dari bahan penelitian yang telah didapatkan, maka dilakukan perhitungan dengan mengambil nilai minimal dan maksimal dari variabel input maupun output yang ada di slide yang ditampilkan. Untuk fungsi input pada BPBI terdapat 340.530 jiwa, 53 jiwa, 340.532 jiwa sampai 360.936 jiwa. Untuk Jamkesda dan PJKMU Askes terdapat 41 sampai 924 jiwa sampai 42.747 jiwa. Untuk fungsi output ada penerimaan bantuan iuran atau PBI dengan 148.805 jiwa sampai 149.840 jiwa. Lanjut ke slide selanjutnya. Telah ditentukan pembentukan aturan output dengan menganalisa data terhadap domain serta himpunan fuzzy serta nilai linguistik sehingga terdapat aturan fuzzy berikut ini. Untuk rule pertama, jika BPBI turun dan Jamkesda serta PJKMU Askes sedikit, maka PBI sedikit. Untuk rule kedua, jika BPBI turun dan Jamkesda serta PJKMU Askes banyak, maka PBI sedikit. Untuk rule ketiga, jika BPBI naik dan Jamkesda serta PJKMU Askes sedikit, maka PBI banyak. Untuk rule keempat, jika BPBI naik dan Jamkesda serta PJKMU Askes PBBI banyak,
maka PPI banyak. Dilanjut ke contoh program fungsinya. Untuk selanjutnya adalah program fungsi. Tunggu sebentar. Oke, ini selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan program fungsi menggunakan Google Colabs. Yang pertama yaitu import library untuk NumPy dan Pandas. Selanjutnya yaitu upload file menggunakan import file yang akan diambil dari file CFF Tunggu sebentar, masih proses. Kemudian ditampilkan tabelnya menggunakan perintah seperti ini. Yang seperti yang terlihat di tabel ini sama seperti yang ada di PPT, ada bulan, penerima bantuan atau PBI, bukan penerima bantuan atau PBI, dan jam kerja.
Dan ini kita bisa melihat masing-masing tabel tersebut antara tabel bulan dan tabel BPBI. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan untuk jam keseda juga seperti yang terlihat pada bulan Januari terdapat 2747 jiwa. Kita lihat pada tabel yang sana, ya sama Januari dan 4247 jiwa. Dan selanjutnya yaitu kita bisa menampilkan hasil dalam bentuk tulisan yaitu print seperti yang ya, seperti yang dilihat di sini saya untuk menampilkan satu persatu datanya di sini saya menggunakan NP yaitu numpi.sum, kemudian di dalam kurung ada data BPBI yang diambil dari variabel ini NP array data BPJS, kemudian di sini diambil dari kolom 0 sampai kolom 1 yaitu pada kolom ini maka 0 sampai 1 maka hasilnya 341886. Kita klik shift enter maka kurang lebih hasilnya sama. Nah, variabel BPBI ini nanti digunakan untuk tampilan fusi BPI 1 sampai BPI 12. Kemudian untuk jam keseda juga sama. Shift enter. Nah, seperti dilihat di sini juga kita akan mengambil data jam keseda yang menggunakan numpi.sum dalam kurung data jam keseda yaitu variabel pada data jam keseda ini. Kemudian di dalamnya untuk jam keseda bulan Januari kita ambil kolom range 0 hingga 1 maka hasilnya 42747. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu model fusinya.
untuk model fungsinya yang pertama yaitu install sketchy fungsinya. Gunakan perintah seperti yang ada di sini. Tunggu hingga instalasi selesai. Yang pertama yaitu membuat fungsi untuk menampilkan diagramnya. Yang pertama yaitu fungsi pertama yaitu range subjektif, yaitu berisi jarak diagram, yaitu low, yaitu angka terkecil, high angka terbesar, dan berapa stepnya. Kemudian nilainya di return. Dan fungsi kedua yaitu fungsi untuk fungsi BBBI. Oh ya, tunggu sebentar, saya belum import. Tunggu sebentar, saya belum import untuk fungsinya. Kemudian klik shift enter. Kemudian bikin fungsi untuk jam kesedanya. Saya akan menjelaskan sedikit di dalam fungsi ini, yaitu di variabel low terdapat fus yaitu fuzzy dot trap mf, yaitu untuk diagram berbentuk trapesium dengan nilainya diambil dari range subjektif, dan rule array 0 untuk high juga sama, rule-nya diambil 1. Di sini ax.plot range subjektif untuk pembuatan diagramnya dan menggunakan B yaitu warna biru, dan untuk yang low menggunakan warna biru, yang high menggunakan warna merah. Kemudian ditampilkan diagramnya menggunakan perintah seperti perintah di sini. Yang pertama yaitu untuk BBBI.
kemudian dan untuk jam kesga. Klik Shift Enter. Oke, seperti yang terlihat pada diagram di sini, seperti yang dijelaskan pada PBI, untuk nilai minimumnya, yang pertama saya jelaskan dulu, untuk pembuatan tabel jarak terkecilnya yaitu 34.000 dan sampai 362.000. Dan untuk range subjektif untuk jam kesda sendiri yaitu 41.000, yang terkecil 41.500 hingga 43.000. Seperti yang terlihat, yang dijelaskan tadi, nilai terkecil pada BPPI yaitu yang nilai terkecil yaitu 340.532 jiwa, dan yang nilai terbesarnya yaitu 360.936 jiwa. Kurang lebih sekitaran di sini yang dijelaskan bahwa nilai di belakang nilai ini, maka nilainya akan selalu 1, dan untuk nilai di atas 36.200 nilainya akan 1. Itu jam dan juga jam kesda sendiri seperti yang terlihat pada diagram tersebut. Selanjutnya yaitu derajat keanggotaan. Di kodikan ini ada dua fungsi, yaitu fungsi derajat keanggotaan dan status. Di sini akan di fungsi keanggotaan sendiri untuk menampilkan berapa derajat yang dihasilkan. Derajat yang dihasilkan yaitu antara 0 hingga 1. 0 adalah nilai terkecil dan nilai 1 adalah nilai maksimumnya. Oke, untuk status sendiri, keanggotaan pada array 0 lebih besar daripada anggotaan 1, maka hasilnya low. Dan jika tidak, maka hasilnya high.
Oke, pada selanjutnya yaitu pada codingan ini kita akan menampilkan hasil dari derajat keanggotaan dan status untuk BPBI. Kurang lebih seperti ini. BPBI anggota 1 yaitu pada bulan Januari di sini kita menggunakan fungsi pada variabel ini, kemudian low BPBI yang diambil dari nilai ini, BPBI yaitu nilainya diambil dari ini, dan BPBI 01 nilainya diambil dari nilai ini. Oke, kita langsung lihat hasilnya. Klik Shift Enter. Nah, seperti kalian lihat pada BPBI anggota 1 yaitu 0,9 dan 0,93 untuk bagian low-nya, sedangkan bagian high-nya sekitar 0,06. Nah, seperti kalian lihat di tabel ini, untuk bulan Januari sekitar 341886. Jika dilihat dari grafiknya, kurang lebih berada di sini. Kurang lebih berada di sini. Di garis ini, maka nilai pertamanya yaitu 0,9 dan nilai keduanya yaitu 0,1. Nah, kemudian statusnya diambil dari nilai terbesarnya yaitu 0,93. Pada array 1 kan 0,93 dan pada array ke-0 kan 0,93, sedangkan 0 pada array 1 yaitu 0,06. Maka hasilnya adalah low. Dan untuk bulan selanjutnya juga sama seperti kalian lihat. Selanjutnya yaitu untuk jam kesda. Saya akan jelaskan sedikit. Untuk nilai jam kesda anggota 1, maka menggunakan fungsi yaitu fungsi keanggotaan, nilainya diambil dari X jam kesda, yaitu nilai yang ini. Kemudian yaitu jam kesda, yaitu yang diambil nilainya dari ini. Jam kesda juga diambil nilainya pada variabel ini, dan kemudian jam kesda 01 nilainya diambil dari variabel ini, yaitu nilainya yaitu 42747. Kemudian
kita lihat hasilnya. Klik Shift Enter. Seperti kalian lihat tadi, caranya juga sama. Untuk kita ambil contoh yaitu untuk jam kerja anggota 01 yaitu pada bulan Januari. Yang pertama adalah 0,0 dan yang kedua adalah 1, nilainya tertinggi yaitu 1. Kita lihat pada tabel jam kerja pada nilai ini adalah 42747. 42747 adalah nilai tertinggi yang dijelaskan tadi pada tabel, maka nilainya berada di sini, sekitaran sini, yang diambil dari nilai indeks 1 dan nilai terkecil adalah 0. Kemudian statusnya, seperti kalian lihat dari fungsi status tadi, jika nilai array ke 0 lebih kecil daripada 1, maka hasilnya low, dan sebaliknya maka hasilnya high. Seperti kalian lihat. Kemudian penjelaskan tentang rule untuk PPBI yaitu rule untuk penerimaan bantuan iuran. Di sini saya menggunakan fungsi rule base. Dan nilainya yaitu nilai PPBI dan jam kerja, yaitu diambil nilai statusnya saja. Yang sudah kita buat tadi, jam kerja dan PPBI. Nah, kita gunakan fungsi yaitu jika PPBI low artinya sedikit dan jam kerja juga sedikit, maka penerimaan bantuan iuran juga sedikit. Dan jika PPBI sedikit dan jam kerja high atau banyak, maka penerimaan bantuan iuran sedikit. Dan jika lagi PPBI nilainya high atau banyak dan jam kerja low, maka penerimaan bantuan iuran banyak. Dan untuk terakhir, rule keempat yaitu jika PPBI high atau tinggi dan jam kerja tinggi, maka penerimaan bantuan iuran banyak. Sekarang kita coba untuk masing-masing bulan. Saya akan jelaskan sedikit. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu variabel status BPJS Januari menggunakan fungsi rule base, nilainya diambil dari PPBI status 01 dan jam kerja status 01 yang nilainya diambil dari variabel ini untuk jam kerja 101 dan PPBI status 01. Oke, kita langsung lihat hasilnya. Klik Shift Enter. Oke, seperti kalian lihat, untuk bulan Januari penerimaan bantuan iuran sedikit. Kita lihat PPBI status 01 yaitu low, sedangkan jam kerja 101-nya high. Seperti dijelaskan tadi, jika PPBI low dan jam kerja high, maka penerimaan bantuan iuran sedikit.
Untuk bulan Februari iurannya penerimaan PBBI-nya sedikit, Maret sedikit, April PBBI-nya sedikit, Mei penerima PBBI-nya juga sedikit, Juni PBBI-nya sedikit, Juli penerima bantuan iuran sedikit, Agustus penerima bantuan iuran sedikit. Untuk September kita lihat lagi statusnya untuk September. September kan bulan ke-9, berarti kita lihat pada PBBI 19 dan PBBI jam kerja status 9. Kita bisa lihat untuk jam kerja status 9 hex, sedangkan untuk PBBI-nya juga hack. Kata rule trial, jika PBBI hack dan jika hack, penerima bantuan iuran banyak. Oktober juga iuran banyak, PBBI banyak, November juga PBBI banyak, dan Desember juga penerima bantuan iurannya juga banyak. Oke, saya sudah selesai menjelaskan tentang Google Colabs. Untuk selanjutnya saya akan kembali lagi ke PPT yang tadi. Tunggu sebentar. Oke. Silakan untuk Mas Dani. Oke, terima kasih untuk Mas Husaini. Penjelasan yang sangat panjang sekali ya. Tadi perhitungan tentang fuzzy inference system. Suaranya Mas Dani. Suaranya tidak kedengaran. Speakernya dinyalakan. Maaf. Oke, terima kasih Mas Husaini. Tadi sudah menjelaskan yang sangat panjang lebar tentang perhitungan fuzzy inference system dalam menentukan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Untuk materi kali ini adapun sumber referensinya yaitu dari paper atau jurnal yaitu yang telah dibuat oleh Rahmawati, Ade Novia Rahma, Irma Suryani, Yusnita Sari pada bulan Desember tahun 2020 tentang penerapan logika fuzzy dalam menentukan jumlah peserta BPJS Kesehatan menggunakan fuzzy inference system Sugeno. Oke, mungkin untuk meet kali ini sudah selesai yang sudah dijelaskan oleh anggota pada kelompok ini yaitu yang sangat hebat Muhammad Maulid Fauz Muqaddam dan Muhammad Husaini Priyambudi yang telah menjelaskan sangat panjang lebar
Terima kasih banyak. Mungkin saya tutup untuk meet kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.